Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung kita yang ke-19 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya, Denny Turner. Suluk adalah perjalanan kita menuju Tuhan dari alam fisik menuju alam kesaksian. Suwung itu mengandung makna kekosongan yang utuh menyeluruh, standing as awareness. Kami berdua melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Hari ini kami berdua akan merenungkan haiku dari Kobayashi Isa. Haiku ini sangat ringkas para sahabat semua, dan sesudah haiku ini saya bacakan, saya akan mohon Bang Dame untuk merenungkan apa yang dirasakan dari haiku tersebut. Saya bacakan sekarang haikunya para sahabat semua. Mekar gemunung, tebarkan sinar terang, jendela timur. Saya mulai, Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sahabat-sahabat sekalian Dialog Suwung yang dirahmati Allah, Mas Denny, sahabat saya, mari kita bersyukur sore ini kita bersama-sama bermeditasi, berkontemplasi melalui teks-teks yang ditulis oleh guru-guru, ya, guru-guru yang sudah melihat kebenaran itu apa adanya. Jadi guru-guru yang kita tampilkan di sini adalah mereka yang sudah tidak ada keraguan lagi terhadap pengetahuan. Jadi diumpamakan dengan dia sudah jadi cahaya. Ya, sebagaimana kita kalau di alam fisik kita membutuhkan cahaya untuk bisa mengetahui apa saja. Jadi di kamar gelap atau di tengah malam, teman-teman, kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di depan kita tanpa kita memiliki cahaya, gitu. Selain kita sadar kita berada di mana, kita juga bisa melihat yang lain. Jadi makna yang nggak bisa dibantah, makna logis dari fungsi cahaya adalah bersama cahaya kita tahu kita berada di mana, ya. Yang kedua, kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, dan juga kita bisa tahu mau menikmati apa yang mau kita lihat. Itu indahnya kalau kita bersama cahaya. Nah, di sini Kobayashi Isa memberikan 3 kalimat pendek, bukan 3 kalimat, ya, 3 baris, ya. Mekar gemunung, gitu, ya, mekar gemunung. Saya tidak tahu persis, ya, mungkin ini Mas Denny nanti bisa membantu. Gemunung di sini kan gunung, ya, gunung, ya. Cuma dia menggunakan bahasa yang sangat puitis, ya. Gemunung, gitu, gunung. Jadi ini juga mengisyaratkan bukan gunung fisik, teman-teman, tetapi secara pengalaman kita awam, gunung adalah tempat paling tinggi kalau di bumi, ya kan? Jadi Mount Everest itu paling tinggi, gitu. Jadi pada saat orang berada di puncak gunung itu seolah-olah dia seperti bisa menjangkau langit, gitu. Jadi dalam tradisi spiritual manapun, teman-teman, guru-guru atau para nabi, para suci itu sering mendapatkan pencerahan cahaya itu di gunung. Nabi Musa di Bukit Tursina, Isa Al-Masih juga di Bukit Khorbah, di atas bukit. Nabi Muhammad di Bukit Sur, ya, di Gua Hiro, gitu, ya, Bukit Sur. Malah kalau Nabi ada juga unsur guanya, gitu, ya. Jadi cerita-cerita itu ketika ditampilkan dalam sejarah dan teks suci menyimpan banyak lapisan-lapisan makna.
Jadi sahabat-sahabat sekalian, mekar gitu. Jadi siapapun yang sudah sampai pada gunung, itu akan mengalami satu kemekaran gitu, kemekaran batin gitu ya teman-teman. Jadi kalau di diri kita, kalau di bumi ini Mas Denny, itu ada tempat paling tinggi itu gunung ya, atau bukit. Nah kalau di diri manusia itu, kalau dia berdiri, paling tinggi itu adalah kepala gitu ya. Jadi tidak heran juga kalau misalnya kepala itu dianalogikan juga, disamakan seperti gunung gitu. Nah, saat yang sama, kepala ini juga adalah simbol dari berpikir ya. Nah, berpikir gitu. Jadi ketika kita menggunakan kepala kita menggunakan daya akal. Daya akal sampai di puncaknya itu, dia menemukan satu titik pencapaian, wisdom, atau sitroh muntaha, itu kadang-kadang disebut sitroh muntaha, dada, di atas dada itu ada kepala gitu. Dan dari situlah dia menemukan cahaya gitu, cahaya. Gitu kira-kira. Nah, terus tebarkan sinar terang. Jadi ini menggambarkan, menurut saya Mas, Kobayashi itu lagi menggambarkan, karena memang tradisi ini di Jepang ya Mas ya, Jepang, Gunung Fuji gitu ya. Jadi orang yang berada di gunung itu dia bisa melihat ke bawah gitu. Kalau di dunia modern kan yang tinggi itu gedung-gedung pencakar langit gitu ya. Jadi gedung-gedung pencakar. Nah ini gunung nih teman-teman, gunung. Gunung ini meniscayakan ada perjalanan. Perjalanan suluk gitu ya. Suluk, terus perjalanan tahapan-tahapan. Teman-teman yang akrab dengan 7 derajat jiwa itu akan familiar dengan itu ya. Nafsu amaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah gitu ya. Nah di puncak dari perjalanan jiwa kita itu, akal sudah tidak sanggup lagi. Di situ terbitlah cahaya, dan cahaya yang memancar itu mengalir, ditebarkan. Nah ini baru turun Mas. Ini disebut jendela, itu kan cara kita melihat ya. Jendela itu jendela hati gitu ya, jendela gitu. Ini juga tradisi yang bagus sih Mas, jendela. Tetapi cara melihat, way of life, paradigma yang bersumber dari timur gitu. Nah timur ini satu istilah spiritual yang sangat, kalau di bahasa Arab namanya masyrik. Kalau barat maghrib, maghrib tenggelamnya cahaya. Kalau masyrik terbitnya cahaya. Nah ini juga mengingatkan kita pada tulisan yang sangat monumental dari Syekh Ishrokiyah ya, Suhrawardi ya. Ini ada Hikmah Ishrokiyah. Itu beliau menulis buku judulnya Metafisika Cahaya gitu, cahaya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita itu pada akhirnya juga akan berjalan menuju cahaya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngomong kebenaran itu sebagai cinta, sebagai kedamaian, keheningan gitu Mas Denny. Nah kali ini kebenaran itu, hakikat itu dikenalkan sebagai cahaya. Kalau di Vedanta Mas Denny itu menggunakan istilah kesadaran. Ini Robert Spira nih, Robert Spira, the light of pure knowing. Ya, jadi nah kalau di Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali membuat satu tafsir sufi mengenai ayat ini yang disebut dengan Mishkatul Anwar gitu. An-Nur. Jadi An-Nur ya. Jadi teman-teman, ada gunung menunjukkan perjalanan menuju puncak. Di gunung itu kita menemukan satu titik cahaya. Nah cahaya itu akhirnya menyebar. Gitu kira-kira. Jadi kalau boleh dibilang, silentnya itu justru, kan silent itu ada unsur gelapnya Mas. Gelap kan, tidak ada apa-apa kan di situ, kekosongan sempurna kan. Kemarin di dialog Zoom kita banyak bicara tentang keheningan, kekosongan, bahkan cenderung malam gitu ya. Nah kali ini begitu diteliti kebenaran hakikat dari keheningan itu, dia at the same time adalah cahaya Mas.
cahaya kesadaran, ya, relung cahaya gitu. Jadi mereka yang sudah sampai pada cahaya ini, dia akan menjadi cahaya. Yang namanya cahaya nggak bisa lagi ditutupin. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, begitu kita menjadi cahaya, kita adalah pengetahuan itu sendiri. Kita adalah kesadaran itu sendiri. Itu kira-kira Mas, yang saya bisa dapat nih di sini. Ini sebetulnya pencapaian bertemu cahaya ini Mas. Ini Jadi yang mekar gemunung itu suluknya, perjalanan, oke, ada 3 baris kan? iya, Mekar gemunung ini perjalanan, dia mekar, makin mekar, tebarkan sinar terang, dia sudah di ujung dari gunung itu dia menemukan cahaya. Tadi sudah disampaikan, kepala itu bisa disebut tempat paling tinggi dalam diri manusia. Nah dari situ dia menyebarkan terang, lalu begitu dia turun, itu menjadi jendela dia, tapi ditekankan jendela timur gitu. Ini kata perkataannya ini dahsyat ini. Mekar, satu. Gemunung, satu. Tebarkan, sinar, terang, jendela timur udah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kalimat, 7 kata itu merangkum perjalanan safar 1, safar 2 dalam bulan satu, safar 3, safar 4 kan, Abang. iya. Mas Denny. Suara saya Kalau jelas ya, Mudra Bang? Satra, jelas, jelas. Oke. Kalau Mulia Saya Satra mau kan, mm, silakan. saya mau nyambung sekarang tadi pada saat Bang Dame berbagi tentang Israki ya. Kok ya itu yang saya rasakan, Bang. Kalau saya rasakan dari haiku ini, itu beliau itu menjelaskan sebuah perjalanan. Kalau kita kenal derajat jiwa itu kan yang saya rasakan gini Bang, sebelum gunung itu kita naiki kan kita menjadi saksi dunia yang tampak, terus kita menjadi saksi dunia yang tidak tampak, imajinal. Iya, Kita jalan lagi menjadi saksi dari soul, ruh. Lantas kita menjadi saksi dari hakikat, esensi, di mana tadi pada saat disebutkan mekar gemunung tebarkan sinar terang, itu yang saya hayati adalah bahwa cahaya itu tidak lagi di luar sana. Cahaya itu emanasi muncul dari kesadaran, awareness setelah melalui perjalanan tersebut. yes, yes. Dan yang menarik ini kok yang saya rasakan tuh cahaya dari cahaya ya Bang. Nurul Anwar sebagai iluminasi dari Tuhan. Yang artinya yang saya rasakan itu Kobayashi Isa itu menjelaskan satu state, satu kondisi di mana at that moment, at that station, itu sinar terang itu muncul tanpa bisa dicegah lagi, Ya, dan apapun kegelapan itu usai, hilang, hilang. gone. Dan di sini yang antara isyrak, iluminasi, dengan masyrik, timur, itu kok disambung sama Isa. Ya, Di baris pertama dan kedua, beliau itu bicara tentang cahaya. Di baris ketiga, dia merujuk kepada timur. Ajaib bagi iya, saya bahwa lintas jalur perjalanannya itu serupa. Yang saya hayati jadi gini Bang, imaji ini itu saya hayati sebagai sebuah realita bahwa Allah itu menjamah seluruh semesta, memekarkan semua yang diteranginya, dan nggak bisa ditolak oleh kegelapan. Jadi bahkan kalau saya mulai perjalanan ini serba gelap gitu ya,
kesandung-sandung, saya masih dikuasai oleh hawa nafsu saya dan sebagainya, nggak usah khawatir, cahaya Tuhan itu nggak di mana-mana, malah sebetulnya itu menerangi dari dalam. Dan ini yang saya rasakan dari pengalaman saya pribadi, Bang, bahwa kok begitu ketundukan ini, ketundukan kepada Tuhan ini dilatih terus-menerus, cahaya itu Ya, di dalam, sehingga timur di sini saya juga rasakan sebagai ketercerahan kita, ketercerahan manusia yang udah lepas dari dualisme sudah. Di mana terus itu ya hanya tunggal saja. Dan jendela timur ini saya juga hayati sebagai hadiah yang paling indah untuk kita, buah dari kontemplasi kita, buah dari walkingnya kita nih, suluknya kita ini, mencerahkan setiap jiwa. ya, Dan begitu indahnya kata-kata Isa ini yang sangat sederhana tapi apa ya, nembak langsung gitu, Bang. Ini sekaligus kata-kata ini kan menghilangkan keraguan sama sekali. iya Biasanya betul. di dalam berjalan kan ini kenapa gini ya, kok gini ya, kok gini ya. Tapi beliau bilang, mekar gemunung, tebarkan sinar terang, jendela timur. Ini kok rasanya seperti kondisi yang sudah madiyah gitu, Bang. Ya, kalau dilihat dari tiga baris ini, Mas, ini orang yang sudah jadi cahaya, Mas. Dia sudah jadi cahaya. Dia sudah sadar bahwa dirinya cahaya. Nah, coba kita kaitkan nama ini, Mas Denny, dari Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kalimatnya gini, Mas. Allahu nurus samawati wal ard, gitu kan. Iya, Masalu nurihim kamishkat, gitu kan, dan seterusnya. iya, Di iya, situ ada kata mishkat, mishkat ya, ada misbah, ada jujajah, ada kaukabun, ada minyak zaitun gitu ya, ada cahaya di atas cahaya gitu. Mishkat itu terus terang teman-teman adalah satu istilah apa ya, sebutan untuk lampu, Mas, iya, lampu. Kalau kedua ada petromak gitu ya, atau lampu cemprong gitu ya. Nah, lampu itu kan ada minyaknya tuh, ada sumbunya, ada apinya, Mas. Terus ada kacanya kan gitu loh, ya kan? Jadi satu lampu itu disebut miskat gitu, ya kan? Nah, pelita besar gitu kan, di dalamnya ada pelita gitu, ada jujajah, ada pancaran-pancaran gitu ya, bintang-bintang seakan bintang-bintang gitu, seperti mutiara dinyalakan dengan minyak zaitun gitu ya, kira-kira begitu, Mas. Nah, ini satu perumpamaan juga yang digambar. Kalau yang tadi Koba Isya kan dia menggunakan makrokosmos, Mas. iya, Makrokosmos ya. Kalau Al-Quran itu menggunakan pada konteks ayat ini, itu sebetulnya yang familiar dengan banyak orang, yaitu miskat, lampu gitu. Jadi manusia itu sebetulnya lampu, ya kan? Nah, disitulah akhirnya kita mulai menyadari bahwa diri kita ini adalah derajat-derajat cahaya, Mas Denny. Derajat-derajat cahaya. Nah, kalau misalnya ini kita coba kasih sedikit agak filsafat dikit, Mas. Filsafat dikit. Apa sih cahaya itu gitu kan? Kan apa yang disebut eksistensi itu ada tiga aja, Mas, teman-teman. Satu eksistensi yang nggak bisa dilihat, gelap lah, eksistensi gelap. Eksistensi yang ya tidak bisa menerangi dan tidak bisa terlihat gitu ya. Yang kedua eksistensi yang dia bisa terang sendiri, Mas Dini. Kayak nyala, kayak kunang-kunang gitu. Kunang-kunang itu kan terang sendiri kan? Ya kan? Kayak bintang-bintang di langit. Tapi tidak bisa menerangi yang lain, oke? Kayak bara api. Nah, yang ketiga,
ada satu eksistensi, dia terang sendiri, tapi bisa menerangi yang lain. Nah, ini yang disebut cahaya, teman-teman. Jadi sebuah keberadaan terang sendiri dan bisa menerangi yang lain. Itu yang disebut definisi cahaya. Jadi orang yang sudah sampai mekar gemunung, mengalami perjalanan, tebarkan terang gitu ya, sinar terang, jendela timur gitu, coba tuh. Gimana tuh, Mas Denny gitu. Jadi orang yang sudah bisa mengerti dirinya dan bisa membuat orang lain mengerti, itu orang itu layak disebut cahaya, Mas. Dia kenal dirinya, dia tahu dirinya dengan segala derajatnya. Kalau dalam konteks 7 derajat jiwa kita sudah bahas tuh di beberapa dialog di sini. Kita kenal marahnya kita kenal sombongnya kita, sedihnya kita, senangnya kita, galaunya kita, ngehnya kita kenal semua. Dan pada saat yang sama, kita bisa mengetahui banyak hal dari kontemplasi diri kita sendiri. Nah, dari situ kita juga pelan-pelan bisa membuat orang lain mengerti. Gitu. Jadi saya melihat 3 baris ini, Mas Denny, adalah pengalaman seseorang yang sudah sampai pada pengalaman cahaya. Dia adalah cahaya. Dia adalah cahaya berarti knowing yourself. Gitu. Dia tahu dirinya. Selama ini kan banyak orang, saya tahu A, saya tahu B, saya tahu D, saya tahu mungkin galaksi, saya tahu atom. Tapi dia nggak pernah bertanya siapa sebetulnya yang mengetahui itu. Ketika seseorang sudah bisa, iya Bang. Makanya cahaya itu adalah knowing yourself. Kamu adalah cahaya. Ini setelah saya itu sambil buka Al-Quran ya Bang, ini saya untuk perenungan kita semua para sahabat, saya akan bacakan tafsir An-Nur ayat 35 yang tadi Bang Dame sebutkan itu kan begini. Ini nih dahsyat sekali karena yang saya hayati dari haiku ini adalah bagaimana orang yang sudah menjadi manifestasi cahaya Tuhan tersebut. Cahaya. Yes, sudah menjadi cahaya. Berarti sudah menjadi manifestasi dan sebelumnya dia sudah cahaya itu. Iya. Makanya urutannya kan gitu. Mekar gemunung, ya kan, tebarkan sinar terang, baru jendela timur, coba tuh. Iya. Teruskan Mas. Ini izin ya Bang, di sini tafsirnya adalah Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti rongga di dalam dinding. Di dalam rongga itu ada pelita. Pelita itu di dalam bola kaca. Kaca itu laksana bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati. Pohon zaitun bukan di timur, bukan di barat. Minyaknya saja hampir-hampir berkilau sendiri. Walaupun tidak ada api yang menyentuh. Cahaya di atas cahaya. Allah menuntun kepada cahayanya siapa saja yang ia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Allah mengetahui segala. Subhanallah. Jadi betul-betul ini terbimbing. Dan di sini sebetulnya juga para sahabat semua yang saya rasakan adalah bimbingan ini selalu ada. Dan pada saat kondisi ini dicapai, pengetahuan-pengetahuan manusiawi yang saya kumpulin itu jadi nggak relevan lagi. Karena pengetahuan-pengetahuan yang saya kumpulkan itu kan spekulatif. Tapi pada saat saya sudah standing as awareness, pada saat saya itu sudah manifest cahaya Tuhan, semua yang lewat saya itu Tuhan. Jendela timur,
Gitu. Jadi Jendela tidak timur ya. heran kalau orang-orang yang terberkati seperti ini otomatis akan menjadi eh, apa ya, guiding light. Dan saya berdoa supaya kita semua, para sahabat semua, mendapatkan berkah ini, yaitu kita berjalan terus, suluk terus, sampai pada akhirnya station of soul kita itu sudah berada di dalam kesaksian ini. Dan ini saya renungkan juga kan, Bang Dame, kalau 7 derajat jiwa itu, kalau saya ambil pemahaman lain dari macam-macam station itu kan, dari amarah, kemudian nafs lawamah, Lawama. kemudian mulhamah. Itu kan kalau ada bahasa Inggrisnya yang saya tangkap begini. Di station pertama adalah walking to Allah. Kita berjalan menuju Tuhan. Di station kedua kita melanjutkan berjalan menuju Tuhan. Di station ketiga kita dipurify, sudah berjalan menuju Tuhan dengan lebih pure. Di saat kita mutmainah, walking with Allah. Kita sudah berjalan bersama Tuhan. Berikutnya adalah kita walking in Allah, sudah di dalam Tuhan. Dan yang disampaikan Isa ini adalah station ke-6, walking from Allah. Iya betul, betul. Sudah jadi cahaya dia sudah. Sudah jadi cahaya, dia udah turun. Dan yang paling akhir pada saat kita itu kamilah adalah walking by Allah. Jadi terasa betul para sahabat bagaimana kita itu berjalan menuju Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kemudian berjalan di dalam Tuhan, berjalan dari Tuhan, segala sesuatunya dari Tuhan, dan yang terakhir berjalan oleh Tuhan. Tuhan yang berjalan. Tuhan yang berjalan, kita kelewatan aja gitu. Itulah jendela timur ya. Itulah jendela timur, Bang, yang saya hayati begitu ya. Dan ini para sahabat semua, tentunya pemahaman seperti ini itu kita peroleh dari hati, bukan dari penalaran. Karena pada saat kita itu memahami, pemahaman itu datangnya kan lewat kolbu ya. Bukan inteleknya itu tidak terbatas hanya kepada rasio, tapi rasio ini bahkan tunduk terhadap hakikat, al-haq, the truth. Dan cara kita untuk menembus the truth itu adalah ya dengan tunduk. Dan disinilah yang saya rasakan bagaimana Kobayashi Isa itu secara sangat bernas, sangat ringkas, beliau itu memberikan foto gitu ya. Nah, ini nih di ujung kayak begini loh. Ya. Ya, ya. Mas, saya coba kaitkan ini dengan Ramadan ya, Silahkan, teman-teman Bapak. ya. Silahkan. Tadi itu kita berdua itu mencoba memberikan kontemplasi kita kepada sahabat-sahabat mengenai 3 kalimat pendek ini ya. Jadi gambaran dari orang manusia cahaya lah. Gitu. Kalau kata Paulo Coelho itu kesatria cahaya. Satria Cahaya, Warrior of the Light. Bahkan dari istilah Al-Quran juga orang mukmin di tengah-tengah orang kebanyakan adalah cahaya gitu. Nabi di tengah orang adalah cahaya yang lebih terang gitu ya. Nah, cahaya pengetahuan, bahkan cahaya itu juga adalah memberikan cinta gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa sampai kepada pengalaman mekar gemunung gitu ya, teman-teman ya. Mekar gemunung. Jadi ada 3 pengalaman di sini kayak stasiun. Mekar gemunung adalah satu makom, udah sampai di puncak.
beliau menyebarkan, tebarkan sinar terang, itu satu makom, itu sudah fungsi kenabian, Mas. Ya, jadi Mekar Gemunung itu wali, jadi wali. Dia udah jadi wali, Mas. Wali Allah. Nah, ketika dia menebarkan pengetahuan cahaya itu, dia sudah jadi nabi gitu. Yang pertama itu Mekar Gemunung di puncak itu makom wilayah gitu. Makom walayah, wali Allah. Wali, kekasih Allah, berjalanan di dalam Allah gitu. Dia sudah asik dengan nama-nama Allah, kontemplatif gitu. Makanya gunung adalah simbol tempat berkontemplasi. Lalu tebarkan cahaya itu nubuah. Dia menyampaikan nubuah. Dia menyampaikan inspirasi. Kata-katanya adalah terang, sinar terang. Lalu kalau beliau meninggal bahkan semasa dia hidup, dia menjadi jendela timur, Mas. Itu udah Rasul. Ini keren nih, Mas. Mekar Gemunung itu walaya, tebarkan sinar terang itu nubuah, seorang nabi. Jendela timur itu dia jadi Rasul gitu loh. Udah turun. Nah, tentu saja ini perjalanan yang sangat berat, teman-teman. Berat banget. Jadi ada suluk gitu, ada suluk. Kalau kita berkesempatan dapat, insya Allah dapat berkah, maka kita akan mengerti yang dimaksud Lailatul Mi'raj gitu, Mas. Lailatul Mi'raj, Isra Mi'raj gitu ya, bulan Rajab gitu. Nah, karena tidak semua kita bisa ada kesempatan begitu, maka Allah sendiri yang turun. Nah, dengan ini Allah sendiri yang turun itu maksudnya apa? Allah sebetulnya meliputi semesta kan. Allah bersamamu dimanapun kamu berada gitu kan. Allah lebih dekat dari urat leher. Kemanapun kau menghadap di sana wajahnya gitu. Tapi kenapa saya tidak bisa menyaksikan? Karena itulah ada perintah puasa, Mas Denny. Kalau kamu ingin menyaksikan aku, menyaksikanku, mendengarkanku, wa ijasa alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat gitu. Qarib. Uji budak watadai. Aku akan penuhi perintah, mengabulkan doa apabila mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka berada dalam kebenaran. Surat 2 ayat 186 kalau nggak salah. Nah, jadi metodenya adalah kita diwajibkan, kita mewajibkan diri kita untuk menahan nafsu. Karena nafsu ini simbol dari ketidaksadaran kita terhadap pancaran sinar ilahi. Ego, kemudian ingin ini, ingin itu gitu ya. Itu kita tahan, kita puasakan, lantas terjadilah perubahan orientasi, Mas. Kalau kita belum puasa, Mas, orientasi kita keluar. Ya nggak, Mas? Iya. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Itu kan orientasi keluar. Sekarang ganti, Mas. Bukan mau ini, itu di fisik. Tapi mau belanja di online, belanja ini di online gitu. Nah, begitu kita puasa, kita stop tarikan keluar itu. Sehingga, terus saya kemana dong? Dia mulai orientasinya ke dalam. Perhatian, Mas. Nah, begitu kita ke dalam, kita menemukan di situ batin kita yang sembraut, teman-teman. Marah, kesal, dendam. Itu yang tadi nafsu ammaro, nafsu lawama, sedih, trauma-trauma, kekhawatiran, kegelisahan. Terus saja bertahan. Amati, perhatikan, selidiki. Disinilah ada masa kita untuk betul-betul menyelami diri sendiri. Nah, begitu kita tulus, teman-teman, berserah diri pada Allah, melakukannya dengan tulus, nanti di ruang batin kita yang gelap, memancarlah di situ cahaya. Nah, sesungguhnya, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang ditentukan. Tahukah engkau apa itu malam yang dimuliakan itu? Ya. Lailatul Qadari khairum min alfis. Itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu malaikat dan roh turun. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi penyerahan diri kita yang total pada Tuhan dengan segala ketidaktahuan kita, dengan segala kelemahan kita, kita serahkan dengan kita berpuasa pada saat yang sama. Dengan disiplin kita menahan nafsu, makan, minum, dan nafsu, emosi-emosi segala macam, disitulah
kita mengalami yang disebut oleh Kobayashi itu. Mekar, gemunung. Gitu kan. Jadi batin kita tuh mengalami pengalaman gua hiro. Kita mengalami ikra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Ya kan? Kita bisa membaca situasi, kita bisa membaca keadaan, kita bisa membaca cerita hidup kita, teman-teman. Oh, saya dulu mengalami ini, saya sebut disakiti, saya dulu mengalami hal ini. Ini toh maksudnya semuanya. Makanya satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Sebagian ulama juga mengartikan 1000 bulan itu 85 tahun, Mas. Kalau dari sisi angka. Sekali saja kita mengalami mekar gemunung tebarkan sinar terang itu, pengalaman cahaya itu, udah semua cerita hidup kita jadi, oh gitu ya cerita hidup saya. Tidak ada lagi, kenapa ya kok hidup saya begini ya kok begini. Nggak ada lagi. Makanya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Fajar itu simbol dari new new dawn ya, it's a new dawn ya, fajar, hari baru gitu, hidup baru gitu. Jadi mekar gemunung itu apa? Ya orang yang sudah mencapai puncak, yang sudah mengalami pencerahan, sudah mengalami hidup yang baru gitu. Baru dari situ, Mas, fase berikutnya petanya dia tebarkan sinar terang itu, Mas. Ketika tubuhnya sudah expire, maka kehidupannya menjadi jendela timur, Mas. Dan ini Bang, yang saya rasakan dari yang Bang Dame paparkan itu untuk bisa sampai ke pencerahan tersebut, itu sebetulnya kan mantranya sederhana dan kita sering luput karena pencerahan itu datang dari cinta. Dan cinta itu datang dari unity gitu kan Bang. Penyatuan. Sedangkan penyatuan ini kan jalannya apapun sebetulnya selama kita lakukan itu yaitu La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibrahim Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, alaihim salatullah. Sederhana sekali sebetulnya. Cuma karena sederhananya kita suka luput gitu kan Bang. Bahwa pernyataan cinta tersebut untuk bisa sampai ke gunung tadi adalah mengosongkan semuanya. Dan kedalaman cintanya itu sampai seperti tadi waktu Bang Damai bilang Lailatul Qadar itu kan cintanya itu sampai yang isyik gitu ya, isyik gitu, sampai dalam banget gitu. Bukan sekedar berhenti di gairah cintanya itu, bukan sekedar berhenti di mahabbah, tidak berhenti di mawaddah, tapi lanjut sampai isyik gitu. Dan itu perjalanannya adalah dengan menghilangkan yang lain kecuali Tuhan. Sehingga seperti Bang Damai tadi bilang, semua yang lain ya, jungkir baliknya kita, apapun yang kita lakukan, itu semua jadi negligible gitu ya. Udahlah, Tuhan bisa bilang gitu ke kita gitu kan. I know how painful it is for you. Ada cinta ini loh, sedemikian sampai dibawa ke walayah, sedemikian sampai jadi nubuah, dan jadi kerasulan gitu. Dan betapa bersyukurnya kita Bang Dame bahwa dengan bimbingan para rasul, para orang-orang suci ini sebetulnya kan kita diingetin terus ya. Dan di bulan ini itu bulan yang luar biasa indah, penuh berkah untuk kita itu bisa selalu dalam kondisi full of love itu gitu. Bukan sekedar
menahan hawa nafsu dan sebagainya, beyond itu gitu kan ya, nyemplung ke dalam cinta kasih yang tidak terbatas. Saya merasakan para sahabat semua di bulan ini nih kesempatan luar biasa buat kita itu berangkat dari dunia material kepada dunia yang serba lembut gitu, serba nggak kelihatan karena dibuka semua pintunya. Apalagi bisikan setan kan disirahatin dulu selama bulan ini gitu. Jadi harusnya kan tinggal ngadepin diri sendiri nih, desire kita yang tinggal kita olah gitu ya. Kalau itu bisa dilepas juga, insya Allah HiQ tadi itu terhidupi di kita masing-masing, mekar gemunung, sampai dengan jendela timur. Saya merinding bang. Saya, iya, teman-teman sekalian, apa ya, saya mau mengatakan apa ya teman-teman ya. Kalau kita bersama cinta Allah memang, penderitaan itu jadi sebuah keindahan sebetulnya mas. Benar nggak? Tapi bagaimana ya mengatakannya? Jadi asyik tadi ya, Mas Denny tadi menyampaikan ya. Tidak hanya mahabbah, tapi sudah asyik gitu. Asyik gitu. Keasikan yang sudah lagi tidak terjebak pada senang dan tidak senang. Senang dan derita gitu, udah melampaui itu. Jadi pengalaman Lailatul Qadar itu adalah pengalaman, kalau digambarkan itu, air berhenti mengalir, angin berhenti bertiup, segala ciptaan pohon-pohon itu tunduk bersujud. Apapun yang disentuh jadi emas gitu. Nah, air berhenti mengalir itu sebagian ulama atau para sufi memaknai sebagai berhentinya berpikir Mas Denny. Jadi tadi Mas Denny kan bukan cuma menahan hawa nafsu. Ketika kita tercelup di dalam lautan berkah Ramadan itu. Ramadan itu adalah kehadiran Tuhan dalam suasana berkah. Maka pikiran tidak lagi sibuk gitu. Ya kan? Malah berhenti gitu. Ketika pikiran berhenti, angin berhenti bertiup, saya suka gambarkan itu Mas. Orang yang lagi bengong Mas. Orang lagi bengong itu kan mangap gitu, jadi terdiam sejenak. State of awareness-nya itu seperti itu. Lalu kemudian didetailkan lagi, semua eksistensi ini adalah dia yang sedang bertasbih gitu kan. Yeah. Mulai dari eksistensi fisik, imajinasi, intelektual, malaikat, roh turun istilahnya kan gitu. Malaikat dan roh itu turun, mereka menampil dalam bentuk wajah-wajah Tuhan gitu. Roh itu esensi, substansi, malaikat itu bentuk-bentuk kecerdasan ilahi. Nah, bayangkan teman-teman, apapun yang disentuh saat itu jadi emas. Apa maksudnya? Apapun aktivitas kita yang disentuh oleh orang yang sudah sadar itu menjadi bernilai gitu. Semua cerita hidup kita yang tadinya kita keselin, oh itu ya, kenapa dulu perusahaan saya bangkrut, kenapa dulu saya disakiti, kenapa saya dulu nggak masuk kuliah, kenapa saya dulu dipecat misalnya, itu dilihat dari jendela timur Mas Denny gitu. Jadi melihatnya dengan mata cinta ilahi. Jendela timur ya mata cahaya ilahi, mata ilahi gitu. Nah ini memang tauhid dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Ketika apapun yang disentuh, apapun yang dilakukan, itu menjadi keindahan gitu teman-teman. Ini yang saya mau nyambung Kita dikit Bang. Iya, silakan. Iya. Pada saat tadi Bang Dame menyebutkan tauhid dalam keseharian itu, inilah yang saya hayati dari haiku ini, yaitu kita membawa tauhid itu, kita membawa penyatuan itu. Dalam keseharian kita itu sudah tidak ada lagi kecuali Tuhan. Kebenaran Tuhan itu terpancarkan
melalui kita, sehingga yang muncul adalah segala kesuciannya, segala keindahannya, segala cinta kasihnya, segala kedalamannya, tanpa kita perlu berusaha lagi di titik itu udah. Dan mudah-mudahan memang pada saat itu kita sekaligus menjadi pecinta dan yang dicintai juga gitu kan Bang. Betapa Kita adalah cahaya dan juga yang menerangi gitu. yang menerangi, betul. Ini mungkin sedikit untuk para sahabat, tadi yang saya maksud berbagai derajat cinta itu sederhananya ada yang menyebutkan ada 4 gitu ya. Hawa itu kalau bahasa Inggris passion, gairah. Iya, iya. Kemudian hope, apa namanya? Desire lah. Iya, desire, hope, love, cinta. Kemudian wood, ini kan yang mawaddah gitu ya. Continuous affection, betapa kasih sayang itu terus menerus. Tapi perjalanan Isa ini beyond itu. Istik ya, passionate longing. Rindu yang menggebu yang terus-terusan gitu. Kebayang nggak sih? Manakala kita itu diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk rindu kepada Tuhan, menggebu terus-terusan, selesai udah. Dan ini sebetulnya para sahabat yang saya rasakan di bulan ini kita dapat kesempatan untuk bisa sampai ke situ. Mencicipinya. Mencicipi itu gitu. Gimana ya rindunya itu yang sampai dahsyat gitu. Jadi jendela timur, nggak bisa lain jadinya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barangkali Bang Dame sekarang berkenan untuk kalimat penutup, Bang. Silahkan. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah adalah nur, cahaya di atas cahaya. Allah maha meliputi, maha dekat. Ketidaktahuan kitalah yang membuat kita tidak merasakannya. Kasih sayang Allah itu ada di mana-mana, bukan karena tidak ada di situ, tetapi karena kita tidak menyadarinya, teman-teman. Ramadan ini salah satu bentuk kasih sayang Allah pada kita agar kita disadarkan kembali betapa Allah sangat mencintai kita. Jadi Allah. Ramadan ini fokus kita adalah Allah, fokus kita Tuhan, fokus kita adalah berasik dengan Tuhan. Apapun aktivitas kita itu juga adalah inspirasi dari Tuhan. Bahkan di dalam derita itu juga kita bisa menemukan Tuhan. Semoga teman-teman dialog suwung ini bisa menjadi reminding pada kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, hadapi saat ini, apapun situasi kita teman-teman, Allah dekat, Allah bersama kita, Allah adalah cinta. Allah menjawab setiap doa. Ketidaksadaran kita yang membuat kita menderita. Makanya pengalaman mekar gemunung, tebarkan sinar terang, jendela timur. Itu ekspresi dari Kobayashi yang sudah sampai pada pengalaman itu. Dan kita semua ada kesempatan untuk itu teman-teman. Ya, insya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi. Terima kasih sahabatku Mas Denny. Terima kasih teman-teman yang sudah di sini. Dan bagi mereka yang tidak berkesempatan bisa menonton rekamannya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.